warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikri Diana Putri. Nah, kali ini saya akan mengerjakan soal dalam matkul pemindahan daya mekanik. Nah, yang pertama itu ada sebuah mesin motor menghasilkan torsi 120 N per M pada 8000 RPM. Maka kita hitung daya dalam KW dan HP atau bisa disebut dengan imperial. Kita langsung tulis ya, diketahui torsi atau T adalah 120 N Newton dan putaran atau N adalah 8000 RPM. Kita pakai rumus daya T sama dengan 2V NT bagi 60. Udah. Nah, kita tadi pakai rumus daya ya. Lanjut kita hitung. Kita hitung di sini. P sama dengan 2V. N-nya berapa? N-nya adalah 8000 RPM. 8000. T-nya torsi 120 dibagi 60. Maka P ini kita jumlahkan semuanya ya. Maka terdapatlah hasilnya 100.531 W. Kita konversi ke KW karena tadi soalnya kita mencari KW dan HP-nya. Maka terdapatlah KW-nya adalah dari 100.531 itu 100,5 KW karena W kita turun ke KW. Lanjut kita cari ke HP-nya. Hapus dulu. Lalu kita cari yang kedua, kita konversi ke HP atau bisa dibilang imperial. Nah, satu HP itu nilainya 746 W. Maka HP dengan 100.531 yang hasil KW tadi dibagi dengan 1 HP 746. Terdapatlah 134,8. Maka HP dari torsi 120N dan putaran 8000 RPM adalah 134,8. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talwansyah dengan NIM 2506022. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu soalnya sebuah mesin mobil menghasilkan daya maksimum 107 kW pada 5200 RPM. Berapa torsi maksimum dalam Nm dan lbft-nya? Nah, jadi diketahui daya maksimumnya yaitu 107 kW. 107 kW dan RPM-nya yaitu RPM-nya yaitu 5200 RPM. Nah, di sini yang ditanya adalah T-nya. Ya, T. Nah, kita jawab. Nah, di sini jawabannya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yaitu P dikali 9550 per N. Nah, ini adalah rumusnya ya, teman-teman. Nah, untuk nilai P-nya yaitu 107 dan dikali 9550 per nilai N-nya 5200. Nah, 107 dikali 9550, maka hasilnya yaitu adalah 10.000, 10, 2, 1, 8, 5,
dibagi 5.200. Nah, langsung kita bagi aja ya teman-teman. Maka hasilnya yaitu 196 nm. Nah, ini untuk hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari nilai LB-FT nya ya teman-teman. Nah, jadi 1 nm itu sama dengan 0,7561 LB FT nya ya teman-teman. Nah, jadi T sama dengan kita akan mengkalikan hasil dari NM tadi ya teman-teman. Hasil dari nilai NM tadi yaitu 196.596. Langsung aja kita kalikan yang ini 0,737561. Nah, untuk hasilnya adalah 9.378 LBFT. Nah, ini untuk hasilnya ya teman-teman. Begitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nola Subat. Kali ini saya akan membuat tugas video pemindahan daya mekanik. Nah, saya akan melanjutkan soal yang nomor 3, yang dimana sebuah motor listrik menghasilkan torsi 2000 Nm dan daya 75 kW pada RPM. Berapa motor bekerja? Nah, yang ditanya di sini adalah berapa RPM. Nah, untuk menjawab ini kita menggunakan rumus P sama dengan T dikali W, yang dimana P itu adalah daya, T itu torsi Newton per meter, atau W itu kecepatan sudut atau watt per second. Nah, sekarang kita akan menghitung kecepatan. Nah, untuk menghitung kecepatan ini kita harus mengetahui berapa P atau dayanya. Di sini daya yang kita ketahui adalah 75 kW. Nah, selanjutnya kita akan mengubah ke dalam bentuk watt. Maka hasilnya adalah 75.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kecepatan sudut, yang dimana telah diketahui di sini dayanya adalah 75 kW atau biasa kita sebut P, 75 kW. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk watt, yang dimana 75.000 watt. Torsinya adalah T, torsi itu 2000 Newton per meter. Selanjutnya kita akan mencari tahu kecepatan sudut, yang dimana untuk kecepatan sudut ini kita menggunakan rumus P per T. Maka 75.000 per 2000. Maka 75.000 dibagi dengan 2000 hasilnya adalah 37,5 rad per second. Nah, setelah mengetahui kecepatan sudutnya, kita akan mengubah ke bentuk RPM. Nah, setelah mengetahui kecepatan sudutnya yaitu 37,5 per rad per second, selanjutnya kita akan mengubah ke RPM, yang dimana untuk mencari RPM kita akan mengalihkan W dikali dengan 60 per 2 V. Maka RPM, di sini saja teman-teman, RPM sama dengan 37,5 dikali dengan 60 per 2V. Maka RPM
37,5 dikali 60 itu adalah 2250. Per 2V, 2 dikali V itu adalah 6,283. Maka selanjutnya teman-teman kita akan membagi 2250 dibagi dengan 6283. Maka RPM-nya adalah 358 RPM. Maka RPM yang didapatkan pada motor ini adalah 358 RPM. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal berikutnya yang dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Radityansa, NIM 2506021. Sini saya akan mengerjakan soal pemindah daya mekanik soal nomor 4. Oke. Lihat dulu apa soalnya. Nah, soalnya yaitu sebuah mesin diesel mempunyai torsi 350 lb ft pada 2800 rpm. Hitung daya dalam HP dan KW. Nah, yang diketahui adalah 3300 torsi 350 lb ft dan RPM 2800. Nah, cut dulu. Oke, kita akan menggunakan rumus daya satuan dalam hitungan horsepower. Ya, plus dengan T dikali N. N itu yaitu kecepatan sudut dibagi 5250. Nah, T itu 350 dikali kecepatan RPM 2800 dibagi 5250. Cut lo, nggak tahu. Nah, ini kita jumlahkan ya teman-teman. 350 dikali 2800, maka hasilnya 98.000 dibagi 5250, maka yaitu hasilnya 166,60 HP atau horsepower. Lanjut, kita akan mencari kilowattnya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengonversikan daya ke kilowatt atau kW teman-teman. Nah, caranya 1 HP itu ada 0,7457. Nah, PHP dikali 0,7457 KW sama dengan, nah hasil yang tadi itu HP itu yaitu dikalikan oleh 0,7457. Nah, ini kita jumlahkan teman-teman, maka hasilnya 139,14 KW. Nah, berikut adalah hasil dari mencari hitung daya dalam HP dan KW teman-teman. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Fadilah Fibina Tarigan akan mengerjakan soal tentang menghitung daya yang berupa soal di sini, yaitu mesin mobil A menghasilkan torsi 180 Nm pada 3000 rpm dan pada 6000 rpm torsi turun menjadi 150 Nm. Hitung daya pada kedua kondisi dan bandingkan. Oke, langsung saja kita kerjakan, yaitu diketahui di sini torsi 1 di sini adalah 180 Nm dan torsi 2 tercatat di sini yaitu 150 Newton meter, dan RPM pertama
RPM pertama yaitu berada di 3000 RPM. 3000 RPM. Dan RPM kedua tercatat yaitu ada 6000 RPM. Oke. Di sini kita mengerjakannya menggunakan rumus yaitu P yang berupa daya torsi kali omega. Nah, untuk mengerjakan menggunakan rumus ini kita harus mencari omega dulu teman-teman, dengan cara rumus omega N dikali 2 dikali V. Oke. N yaitu ini dibagi 60 ya teman-teman, sama dengan omega yaitu di torsi pertama, RPM pertama di sini menunjukkan yaitu ada 3000 RPM. Berarti kita tulis di sini 3000 dikalikan dengan 2 dikali nilai P yaitu ada 3,14 dibagi 60. Jadi sama dengan 3000 dikali 2 dikali 3,14. Nah, setelah itu kita bagikan 60, kita mendapatkan hasil yaitu 314 radian per second. Oke. Ini sudah saya kalkulatorkan tadi ya teman-teman, kita cari jawabannya. Coba teman-teman bisa menggunakan kalkulator di rumah ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan menggunakan rumus yang ini, P yang yaitu daya. Nah, P dikali T. T pertamanya itu 180 Nm dikalikan dengan omega yang kita dapatkan tadi teman-teman, yaitu hasilnya 314. Yaitu torsi pertama yaitu 180 dikali dengan 314 yang kita dapatkan di mencari omeganya tadi teman-teman. Oke, selanjutnya 180 dikalikan dengan 314 hasilnya yaitu 5620 watt. Nah, kita rubah ke kilowatt yaitu 56.520 kilowatt. Oke, selanjutnya kita cari yang RPM ke 2 teman-teman. Nah, tanyakan dan membandingkan. Dari torsi pertama itu menunjukkan dayanya yaitu 56, yang menunjukkan sini torsinya lebih besar dibandingkan RPM-nya itu kecil. Kemungkinan mobil atau kendaraan tersebut dia sedang membawa bobot yang ringan teman-teman. Sedangkan yang kedua torsi keduanya yaitu lebih kecil 150, sedangkan RPM-nya lebih besar gitu, RPM-nya 6000 gitu teman-teman. Berarti kemungkinan mobil yang ada di ditunjukkan dari nilai RPM dan torsi kedua ini, kemungkinan mobilnya itu berada di tanjakan yang ditanjakan atau bebannya lebih berat gitu teman-teman. Oke, itu penjelasan singkat dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.